Oke, selamat sore. Bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari program studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini saya berada di lab robotika, tetapi hari ini kita akan diskusi untuk konversi dari rangkaian direct online dengan menggunakan kontaktor untuk pengendalian motor AC 3 pas menjadi menggunakan inverter, ya, ditambah lagi dengan nanti menggunakan PLC. Oke, untuk pengendalian motor AC 3 pas dalam hal ini adalah untuk menjalankan, menghentikan, membalik arah putaran, kemudian untuk proteksi jika ada kelebihan beban. Sebelumnya kita menggunakan suatu rangkaian yang kita namakan dengan rangkaian direct online atau DOL, gitu ya. Nah, di sini komponen utamanya adalah kontaktor dan thermal overload relay. Jadi ini adalah kontaktor, ya, yang merupakan komponen utama dari rangkaian direct online yang ada di sini. Terus kemudian ini adalah thermal overload relay. Ya, jadi nanti kontaktor ini akan dipasangkan di sini, ya, akan dipasangkan di sini, ya, membuat ini menjadi namanya motor starter. Jadi motor starter itu adalah kontaktor ditambah dengan thermal overload relay, ya. Nah, dengan menggunakan rangkaian ini maka kita bisa menjalankan, membalik arah putaran, kemudian sekaligus memberikan proteksi jika ada kelebihan beban yang ada di motor, ya. Nah, untuk menjalankan membalik arah putaran kita menggunakan rangkaian kendali di sini, dan ini adalah rangkaian gayanya, ya. Jadi rangkaian kendali di sini jika tombol start clockwise ini ditekan, maka K1 ini akan aktif. Kalau K1 aktif, maka K1 ini menutup sehingga sistemnya terkunci. Ya, kalau K1 ini aktif, K1 ini terbuka sehingga K2 ini tidak bisa diaktifkan secara bersama-sama dengan K1. Sehingga untuk membalik arah putaran motor maka perlu dihentikan terlebih dahulu. Nah, itu untuk keamanan. Gitu ya. Nah, kalau K1 aktif, maka K1 yang ada di kontak powernya kontaktor di sini akan tertutup sehingga arus listrik akan mengalir ke motor listrik 3 pas. Nah, dengan begini motor akan berputar clockwise. Jika tombol stop ditekan, maka K1 ini akan mati. Nah, kalau K1 mati, maka yang terjadi ini akan terbuka sehingga motor berhenti. Kemudian jika kita menekan tombol start counterclockwise, maka K2 yang akan aktif akan terkunci di sini, ya, latching penguncian. Kemudian yang aktif di sini adalah K2 di sini. Ini kontak K2-nya dayanya di sini akan tertutup sehingga motor akan berputar. Nah, karena bedanya antara K1 dan K2 di sini, K2 di sini itu 2 dari 3 fase motor dibalik, ya. Anda lihat di sini, yang tengah ini terhubung ke kanan, yang kanan di sini terhubung ke tengah, sehingga 2 fase S sama T ini dibalik. Jadi yang semula S terhubung ke tengah, ya, di sini yang semula ini biasanya ada keterangannya U, V, W, 1, 1, 1, ya. Yang semula S terhubung ke U1. Dan kalau yang aktif adalah K2, maka S ini akan terhubung ke W1. Yang T ini akan terhubung ke V1, ya. Karena 2 dari 3 fasenya dibalik, maka motor otomatis berbalik arah putaran. Ini kita harus paham karakteristik untuk membalik arah putaran motor AC 3 pas. Oke, kemudian untuk menghentikan ini ditekan tombol stop. Nah, kemudian ini apa fungsinya? Ini adalah kontak normally open, yaitu normally close dari overload relay 1, kontak normally close dari overload relay 2. Jadi nanti kontaktor itu akan ada overload relay yang dipasangkan, ya.
Sehingga di sini ini akan menjadi, Anda lihat di sini ada keterangan ini adalah kontak, ya, kontak kontrolnya engine overload relay. Yang ini adalah jalur, ya, jalur power yang dilewati oleh arus yang besar di overload relay, gitu ya. Ini disambung antara kontaktor dan overload relay. Nah, kalau di motor ini kelebihan beban, maka di sini akan mendeteksi, ya, di sini akan menjadi panas. Kalau dia kelebihan beban dalam waktu beberapa saat, panas ini akan melebihi dari setting kita, maka yang terjadi overload relay di sini kontaknya akan terbuka. Ya, kalau ini terbuka maka kontrolnya akan mati sehingga motor akan dihentikan. Nah, jadi overload relay di sini fungsinya untuk menghentikan motor apabila ada kelebihan beban dari motor. Nah, di overload relay ini ada setting-settingnya, ya, kita bisa setting itu berapa arus maksimalnya, gitu ya, sehingga setiap kali arusnya ini melebihi dari arus maksimal di setting di sini dalam waktu 10 detik misalnya, gitu ya, maka ini akan terbuka memutus arus. Oke, ya. Nah, rangkaian ini digunakan untuk dasar pengendalian, gitu ya, sebelum dulu ada inverter. Jadi semua rangkaian menggunakan rangkaian direct online. Ya, tentunya ada beberapa hal yang perlu dicatat di sini. Yang pertama, rangkaian direct online di sini, arus startnya, ya, e-start itu bisa mencapai 6 sampai 8 kalinya arus maksimal. Ya. Jadi saat pertama kali ini di start, arus yang mengalir, arus start di sini sangat besar, sehingga ini tentunya akan membahayakan sistem kelistrikan kita, ya. Nah, maka dari rangkaian direct online di sini biasanya untuk mengurangi arus start sebelum ditemukannya inverter, dulu menggunakan namanya rangkaian start delta, ya. Jadi saat pertama kali dihidupkan, motor akan dihubungkan secara start. Kemudian beberapa saat kemudian motor baru dihubungkan secara delta. Ya, ini delta. Nah, rangkaian ini digunakan untuk membatasi atau mengurangi tegangan yang masuk sehingga arus yang masuk ke dalam motor saat start itu menjadi lebih kecil. Nah, kalau arusnya ini kecil, tentunya nanti tidak akan membahayakan sistem kelistrikan kita yang lain. Nah, ini adalah cara sederhana untuk mengurangi arus start, ya, dengan mengurangi tegangannya, dihubungkan secara start dulu, baru kemudian dihubungkan secara delta. Ya. Tapi ada dua hal yang di sini tidak bisa kita peroleh saat kita menggunakan rangkaian direct online ataupun nanti saat kita menggunakan rangkaian untuk start delta untuk starting motor kita. Dua hal yang tidak bisa itu, satu, kita tidak bisa memiliki akselerasi. Ya, kita tidak bisa setting akselerasi. Jadi motor saat pertama kali dihidupkan, motor langsung akan berputar dengan kecepatan maksimal. Ya, saat dihubungkan start pun dia langsung menuju ke kecepatan maksimal, tapi dengan tegangan dan torsi yang lebih rendah. Akselerasi dan deselerasi, ya, ini kita tidak bisa. Terus yang kedua yang paling penting itu kita tidak bisa mengatur kecepatan. Ya, jadi kecepatan motor ini tidak bisa kita atur. Ya. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengatur frekuensi yang masuk ke dalam motor. Jadi kecepatan motor AC 3 pas itu rumusnya adalah N itu sama dengan 120 dikalikan dengan frekuensi dibagi dengan jumlah pul. Jadi untuk mengatur kecepatan dari motor ini RPM itu adalah dengan mengatur frekuensi. Nah, dengan rangkaian ini kita tidak bisa. Ya. Nah, dengan perkembangan kebutuhan yang ada di industri untuk otomasi, ya,
dengan menggunakan direct online start delta ini tentunya sistem kita akan mengalami kesulitan. Jadi misalnya kalau kita ingin menjalankan konveyor yang di atas konveyornya ada botol, tentunya botolnya ini nanti bisa jatuh saat pertama kali di start, saat akan berhenti juga bisa jatuh. Supaya tidak jatuh, maka konsekuensinya kan harus dipelankan kecepatannya. Jadi biasanya nanti konveyornya, motornya akan diberi transmisi. Dengan diberi transmisi tadi, kecepatan motor bisa dibuat rendah sehingga saat nanti dijalankan botol tidak jatuh, dihentikan tidak jatuh. Tapi dengan merendahkan atau mengurangi kecepatannya dengan menggunakan transmisi, memang kita bisa meningkatkan torsi, tapi kita akan mengurangi produksi kita, ya, karena kecepatannya rendah sehingga output dari mesin akan menjadi berkurang sehingga di situ akan sangat merugikan sistem kita, gitu ya. Maka rangkaian direct online di sini meskipun masih dipakai untuk kasus tertentu, misalnya dia hanya digunakan untuk start, terus kemudian jalan, terus gitu ya. Itu masih dipakai, tetapi sekarang ini sudah mulai digantikan dengan inverter, ya, digantikan dengan menggunakan inverter. Nah, ada hal yang penting di sini saat kita nanti menggunakan inverter. Jadi kalau di sini semua logika ini pakai kabel, ya, di wiring pakai kabel, maka di sini adalah hardwire, ya. Jadi ini semua adalah kabel-kabel. Nah, tapi nanti saat kita bicara inverter plus nanti kalau kita menggunakan PLC, ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama memang adalah masih wiring, ya, atau pengawatan. Yang kedua adalah pengaturan parameter. Yang ketiga, kalau kita menggunakan PLC tentunya adalah untuk program PLC. Ya, 3 hal ini yang harus kita kuasai. Nah, kalau di sini logika kita semuanya disambung dengan menggunakan kabel. Ya, kalau di sini logikanya nanti akan ditanamkan dalam bentuk program, atau kalau kita mau menghidupkan dengan cara lokal, kita hanya mengatur parameternya saja. Nah, apa yang nanti kita lakukan di sini? Ya, ini nanti kalau kita menggunakan inverter, misalnya mau dijalankan menggunakan inverter hanya dari lokal saja, maka wiring kita, ya, wiring kita cukup wiring power dan wiring motor. Ya. Untuk wiring motor tinggal kita hubungkan UVW di sini ke U1, V1 dan W1 yang ada di motor. Ya, yang ada di motor. Nah, tergantung jenis inverternya. Kalau inverter yang kita punya di sini dengan menggunakan inverter Panasonic di sini, ini outputnya adalah 220 volt AC 3 pas, ya, 220 3 pas. Maka nanti hubungannya di motor itu disambungkan secara delta. Bagaimana hubungan secara delta, bagaimana start, Anda bisa melihat dari video saya di penjelasan sebelumnya, ya, ada di deskripsi, ya, begitu. Jadi kita akan melakukan hal yang sama di sini. Start berputar clockwise, ya, stop berhenti, start berputar counterclockwise, stop berhenti, ya. Dengan semula menggunakan rangkaian ini, kalau kita menggunakan inverter saja secara lokal, maka kita cukup rangkaiannya cukup powernya. Inverter tergantung dari jenis inverternya. Untuk kasus inverter kita hanya 1 pas 220. Terus kalau outputnya motor UPW dihubungkan ke motor. Dah cukup cuma 2 itu. Nah, selanjutnya kita mengatur parameter. Nah, parameter yang penting untuk menjalankan itu adalah dari P08, itu untuk menjalankan. Nah, sedangkan P09 itu untuk mengatur kecepatan. Ya. Nah, sekarang kalau kita ingin lokal, tadi kan karena wiringnya hanya power dan wiring motor, maka lokal di sini misalnya parameternya 0, maka nanti kita menjalankan dari run dan menghentikan dari stop yang ada di sini.
Kemudian kita bisa membalik arah putaran dengan di sini ada tombol, misalnya mode. Terus kalau kecepatannya forward dibuat reverse, kemudian di set, maka motor akan berbalik arah putaran. Jadi kalau di sini P08 dikasih 0 atau 1 itu untuk lokal. Nah, kemudian untuk mengatur kecepatan. Nah, kalau di sini kan tidak bisa mengatur kecepatan. Kalau di sini kita bisa mengatur kecepatan. Nah, mengaturnya dari mana? Ini tergantung dari parameter P09. Misalnya di sini ada potensio. Ya, maka P09 kita isi 0, maka dengan menggunakan potensio ini kita bisa mengatur kecepatan. Nah, lihat. Ini rangkaiannya jadi lebih sederhana. Yang semula rangkaiannya kompleks seperti ini dan tidak bisa memberikan akselerasi maupun dekselerasi, tidak bisa mengatur kecepatan, dengan rangkaian yang sederhana hanya power dan motor, kemudian perlu mengatur parameter, kita sudah bisa menjalankan, menghentikan, membalik arah putaran, mengatur kecepatan. Ya, sekaligus nanti di P01, P02 itu adalah untuk percepatan, perlambatan atau akselerasi, dekselerasi kita sudah bisa memberikan. Termasuk ada parameter yang lain, kita bisa proteksi arus, memberikan arus maksimal, ya, sehingga di sini sistem kita menjadi aman. Ya, dengan inverter di sini ini akan jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan menggunakan kontaktor dengan direct online. Ya, jadi kita bisa menjalankan, menghentikan, membalik arah putaran, mengatur kecepatan, memberikan akselerasi, deselerasi, terus kemudian memberikan proteksi, kelebihan beban, dan sebagainya. Masih banyak fitur-fitur yang lain yang ada di inverter kita. Ya, nah itu kalau kita ingin menjalankan secara lokal. Kalau kita ingin menjalankan itu dengan menggunakan tombol luar, kita juga bisa. Jadi dengan nomor 3 di sini, ini kita hubungkan dengan ke nomor 5. Ini kita beri tombol. Ini kita hubungkan dengan nomor 6, kita beri tombol. Ini adalah digunakan untuk start clockwise, ini untuk start counter clockwise. Gitu ya. Nah, kalau kita ingin menjalankan dari luar, tidak menjalankan dari sini, maka P08 ini tidak disetting yang lokal parameternya, tapi yang disetting adalah untuk yang eksternal. Untuk kasus di sini kalau tombol 5 aktif dia clockwise, tombol 6 aktif dia counter clockwise, maka parameternya isinya adalah yang 5 di sini. Ya. Nah, kalau P09-nya tetap 0 atau 1, ya kita tetap mengatur kecepatannya dari lokal. Kalau ingin mengatur kecepatan dari potensio luar misalnya, kita bisa menggunakan potensio yang ada di sini. Ya, kita pakai potensio yang ada di sini, maka kita bisa mengatur kecepatan. Ya, misalnya potensionya 10 kHz. Ya, kita bisa mengatur kecepatan dari eksternal. Ya, tentunya P09 tidak diisi lokal tapi diisi eksternal, yaitu diisi 2. Ya. Oke, jadi kita jauh lebih fleksibel dengan menggunakan inverter di sini. Nah, kalau kontrol kita lebih kompleks, kita tidak hanya menggunakan inverter, kita juga bisa menggabungkan itu dengan PLC kita. Ya, jadi di sini PLC, di sini nanti adalah inverter kita. Ya, kita bisa menggabungkan ini sehingga pengendalian kita lebih fleksibel. Dan juga ini bisa digunakan untuk mengendalikan sistem-sistem yang lain. Ya, baik nanti elektromatik, baik kemudian motor stepper, motor servo, kita bisa mengendalikan. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengendalikan itu dari luar? Maka satu, wiring kita ya, yang semula kalau lokal hanya power dan motor, kalau eksternal berarti butuh digital input dan analog input. Kalau kemudian kita perlu menggunakan PLC, maka kita perlu merangkai ini dengan PLC kita. Jadi kalau ini kita akan menggunakan PLC, ya, ini yang perlu kita rangkai, gitu ya. Jadi tombol ini kita hubungkan ke sini. Ini kamennya misalnya kita hubungkan ke 0. Ini adalah tombolnya. Ini adalah tombolnya.
ini adalah tombolnya. Ya, misalnya ini untuk start clockwise, ini untuk start counterclockwise, ini digunakan untuk stop. Ya, ada 3 tombol seperti ini, start, start, stop, gitu ya. Nah, di sini kamunya kita hubungkan dengan 3. Ya, di sini kamunya kita hubungkan dengan 3. Ya, kebutuhan kita. Terus kemudian yang nomor 5 misalnya kita hubungkan ke terminal 0. Yang nomor 6 misalnya kita hubungkan dengan terminal 1. Ya, 100.00 dan 100.01. Nah, berarti setting kita untuk menjalankannya tidak boleh dari lokal, mesti harus dari eksternal. Sama dengan tadi, kalau ini settingnya 5, berarti kalau ini on, yang terhubung ke 5 on, dia akan jalan clockwise. Ya, di sini akan jalan, ini terhubung ke yang 5, ini terhubung ke yang 6, supaya ini jalan clockwise, ini supaya jalan counter clockwise. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya, yang harus dilakukan, ya, wiringnya sudah, parameternya kita atur P08 eksternal. Nah, P09 terserah kita mau mengatur dari potensio eksternal, berarti diisi 2. Kalau di potensio di sini berarti diisi 0. Kalau mau panah atas panah bawah, mengatur kecepatannya diisi 1. Nah, yang belum, kalau wiring sudah, parameter sudah, itu adalah program. Nah, programnya yang ada di sini sama persis dengan yang ada di hardware di sini, hanya ini diterjemahkan dalam bentuk program PLC kita, ya. Maka ini diterjemahkan dalam bentuk program PLC. Ya. Ini adalah terhubung, tadi ini untuk CW berarti terhubung ke 0. Ini adalah 0. Ya. Ini stop misalnya terhubung 03, ini adalah 03. Ya. Berarti di sini juga 03, ya. Di sini untuk start CW, untuk start counterclockwise kita hubungkan ke 01. Ya. Di sini masuknya dia 100.00 untuk CW. Ini 100.01 untuk CCW, ya. Maka di sini latchingnya 100.00. Ini latchingnya adalah 100.01. Sedangkan interlock yang ada di sini ini adalah 100.00. Ini adalah 100.01. Ya. Anda lihat di sini programnya sama persis, ya. Cuman stopnya di sini 1, kita buat 2 untuk 2 rang, 2 output, masing-masing output hanya bisa di 1 rang, ya. Sehingga programnya di sini tinggal di-download ke PLC. Jadi wiringnya kita wiring tombol, wiring output ke digital input, ya. Tadi wiring power, wiring motor. Nah, kita bisa menjalankan, menghentikan, membalik arah putaran, mengatur kecepatan motor, ya, dengan menggunakan inverter, dengan tambahan dengan menggunakan PLC. Jadi begitu, ada beberapa hal yang kita bisa peroleh keuntungan pengendalian dengan menggunakan inverter. 1, kita bisa mengatur kecepatan. Yang kedua, kita bisa memberikan akselerasi, deselerasi, ada proteksi arus juga, ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, demikian bagaimana dari direct online dengan menggunakan kontaktor kita bisa merubah menjadi rangkaian di inverter dengan PLC kita. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.